Nasional Sulawesi Selatan. Wali Kota Makassar Dani Pomanto berharap agar pemerintahan baru bisa melanjutkan program-program yang baik di masanya. Hal ini disampaikan Dani Pomanto dalam agenda Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD, Kota Makassar tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Four Points Hotel by Sheraton Makassar, Jalan Andi Jema, Kamis, 30 Januari 2025. Dalam momentum tersebut, Dani menyampaikan bahwa agenda rancangan awal RKPD ini berbeda dari sebelumnya. Sekarang ini, Pemkot Makassar berada pada akhir masa jabatan dan awal jabatan pemerintahan ada transisi dan transformasi kekuasaan pemerintah yang baru. Suka tidak suka, setiap pemerintahan ada masanya, ucap Dani Pomanto mengawali sambutan. Pada posisi ini, dibutuhkan konektivitas agar seluruh program pemerintahan yang baru maupun yang akan berakhir bisa terkoneksi dengan baik. Dani mengakui, pemerintahan baru sudah pasti memiliki visi misi sendiri. Karena itulah menurut wali kota 2 periode ini harus disiapkan konektornya. Dalam artian, program-program yang dianggap bermanfaat untuk masyarakat bisa dipertahankan di pemerintahan mendatang. Sebagai contoh, pada periode pertamanya menjabat wali kota, ia melanjutkan program yang digagas oleh wali kota sebelumnya, Ilham Arif Sirajuddin. Namanya layanan komplit dari lahir sampai mati. Saya tingkatkan menjadi home care. Kita tidak boleh kembali ke nol, apa yang baik pasti baik untuk masyarakat, ujarnya. Karenanya, ia berharap program yang berdampak langsung ke masyarakat bisa diakomodir di periode selanjutnya. Misalnya, program home care di sektor kesehatan, Makassar Low Carbon City di sektor lingkungan, hingga program prioritasnya, lorong wisata banyak sekali program yang sudah dirasakan masyarakat, diakui masyarakat Makassar, diakui nasional, diakui internasional. Itu saja. Kalau itu sudah diakui, mau cari apa lagi? Tapi kau terserah pemerintahan baru, tuturnya. Ini kan RKPD 2026, berarti kan pemerintahan yang baru. Jadi kita harus mendapat input dari pemerintahan yang baru. Tapi memang sayangnya kan sekarang lagi berproses hukum. Ya, jadi memang setelah tanggal 11 kita lihat ya status hukumnya bagaimana. Kalau tidak, tetap harus kita minta input dari pemerintahan yang baru. Setelah tentunya ada status hukum yang tetap. Yang kedua adalah jangan kita terjebak sama hal yang baru, kasih bersih solokan itu kan memperlihatkan kemalasannya kita. Itu kan solokan tidak perlu terlalu jalurnya terlalu langsung eksekusi saja, tidak perlu masuk di rencana itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyangkut hal-hal yang baru yang belum dipahami masyarakat. Saya bilang tadi urbanisasi apa yang harus berubah, aturan apa yang harus diperbaiki, dan yang keempat adalah semua yang kita buat harus meningkatkan PAD kita, harus produktif ekonomi. Jadi untuk apa kita bikin begini terputar-putar kalau PAD-nya jadi lebih rendah? Untuk apa? Harus produktif. Kalau program strategis Pak yang maksudnya layak untuk dilanjutkan seperti kan kita sampaikan ada program Pak Iyas kemarin yang kita lanjutkan. Itu apa sih? Saya kira banyak sekali program yang sudah dirasakan masyarakat, diakui masyarakat Makassar, diakui nasional, diakui internasional, itu saja. Jadi aja. Kalau itu sudah diakui, mau cari apa lagi? Nah, karena semua program itu kalau sudah diakui juga global akui, nasional lokal merasakan. Nah, itu yang dicari program. Karena kita mesti cari jauh-jauh. Nah, kita sudah punya. Seperti apa itu? Oke. Makassar City. Sistem urbanisasi kita yang sekarang itu diakui di Indonesia. Banyak sekali lorong wisata. Tapi kan terserah pemerintahan yang baru. Pak, terkait dengan tadi mau menggandeng perusahaan di CSR yang untuk Tumbler. Ya. Kapan kira-kira Pak dieksekusi? Saya semua rapat ini bikinkan desainnya bagaimana kriterianya, kalau kita nanti kontak pabriknya, nah kita nanti minta semua perbankan apa semua terlibat untuk membantu ini. Standar seperti apa Pak tumblernya? Tumbler tentunya yang pertama sesuai dengan standar lingkungan hidup. Yang kedua harus menggambarkan kemakassarannya. Yang ketiga itu harus tidak mengklasifikasi orang, tapi semua harus sama. Jadi semua siswa nanti akan dapat Pak ya? Semua siswa harus dapat, kan harus dari PAUD sampai SMP. Harus PAUD sampai SMP. Ini kan baru beberapa sekolah Pak Wali, apakah mengikuti itu Pak dulu Pak Wali atau? Iya, tentunya mengikuti
Beban. dan program pemerintah pusat. Kita berharap nanti dengan keterlibatan pemerintah daerah itu menjadi tambah banyak lagi sekolah-sekolah yang ikut program MBG. Kira-kira tabel yang harga berapa itu Pak? Belum tahu harga berapa, tapi tidak mahal. Kapan targetnya kira-kira itu Pak? Ya, saya kira sebelum saya selesai. Tidak langsung. Ya, bulan ini. Pak, ini yang sidang MK yang sementara berproses dan sudah akan ada pelantikan di bulan Februari ini. Dan kalau untuk yang Makassar kan itu bagaimana pendapat ini kan pemilihan langsung Pak apa sih? Ya. Hasil MK yang kemarin yang mengatakan pada pelantikan serentak itu saya penggugat. Itu kan sudah jelas sekali. Makanya saya di media nasional di wawancara begitu sesuai sama sebenarnya. Jadi kalau pelantikan ini kan Makassar kan tidak, Sulsel juga kan tidak. Karena dia berperkara. Saya kira undang-undang dibikin untuk ditaati. Seharusnya serentak semua Pak ya. Ya, begitu amanat putusan MK. Iya. Tapi ini sampai lagi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan budaya salam kebajikan. Pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar, para narasumber, para tim ahli pemerintah Lestari, para kepala SKTD di pemerintah Kota Makassar, para kepala bagian, para Dirprosda, para camat serta Makassar, serta seluruh pemuda yang sama kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.